Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Selamat sore, bagaimana kabarnya Ibu Ana? Selamat sore, Bu. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah, gimana Bu Ana? Sejauh ini pembelajaran yang Bu Ana lakukan dengan anak-anak? Pembelajaran yang saya lakukan selama ini kepada anak-anak, alhamdulillah berjalan lancar, Bu. Cuman ini, Bu, saya merasa ada beberapa hal yang perlu saya perbincangkan, Bu, dengan Ibu. Oh, oke, baik. Boleh, 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 boleh. Jadi ini nanti kita dalam proses coaching kita nanti, sesi kita akan berjalan kurang lebih 15 menit gitu ya, Bu Ana ya. Apakah Bu Ana siap? Iya, Bu. Ya, boleh. Uh, Sebelum saya melangkah ke identifikasi permasalahan, boleh saya minta bantuan Bu Ana untuk mengungkapkan tujuan yang ingin Bu Ana capai dari hasil perbincangan kita nanti. Iya, Bu. Dengan nanti berakhirnya perbincangan kita di sesi ini, saya berharap saya diberi solusi, Bu, atau masukan atau arahan agar pembelajaran yang saya lakukan nanti ke depannya bisa lebih baik, Bu. Oke, baik. Nanti kita sharing santai ya Bu Ana ya. Kita sharing saling 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 bicara dari hati ke hati, santai saja. Iya, Langsung saja kita ke identifikasi permasalahan. Jadi untuk permasalahan yang sedang Bu Ana hadapi ini, permasalahannya apa, kalau boleh tahu? begini, Bu. Saya kan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia, khususnya untuk anak Oke. kelas 7. Nah, di mana anak kelas 7 ini kan sudah memakai kurikulum Merdeka ya, Bu, ya. Jadi Iya. memang sebelumnya saya harus menyiapkan untuk tes diagnostiknya terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana pola pembelajaran yang dimiliki atau yang diharapkan oleh siswa tersebut. Nah, setelah saya mendapatkan bantuan juga, Bu, dari guru BK terkait tes diagnostik yang non kognitif tentang gaya belajar siswa, di kelas yang saya ajar, Bu, memang kan terdiri dari beberapa jenis ya, Bu, ya, untuk gaya belajarnya mulai dari yang visual, audio, dan kinestetik. Nah, di salah satu kelas itu, Bu, ada siswa yang dia termasuk yang kinestetik. Ketika saya memberikan pembelajaran atau materi terkait pembelajaran bahasa Indonesia, itu dia tidak bisa menerima atau melaksanakan pembelajaran dengan baik, Bu. Tidak seperti teman-temannya yang memiliki gaya belajar yang sama. Jadi dengan gaya belajarnya dia yang kinestetik dan dengan beberapa temannya yang juga memiliki gaya belajar yang sama, dia ini beda sendiri, Bu. Jadi yang temannya itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan gaya pembelajarannya dia yang kinestetik, tapi satu siswa ini yang Eee, apa ya, Bu, ya, susah untuk mengikuti pembelajaran. Padahal, apa ya, Bu, ya, pembelajaran atau materi-materi yang saya berikan sudah sesuai dengan gaya belajarnya dia, Bu. Jadi saya di sini tuh bingung, ini, saya harus seperti apa, harus bagaimana, seperti itu. Berbedanya itu seperti apa? Ada contoh detailnya itu kayak kinestetiknya dia terlalu berlebihan atau gimana? Iya iya benar, Bu. Jadi dia kinestetiknya menurut saya terlalu berlebihan. Jadi, ketika pembelajaran itu misalkan anak kinestetik saya beri tugas misalkan, kalau yang teman-temannya mungkin mendeskripsikan benda cukup yang ada di dalam kelas, tapi kalau yang kinestetik mungkin yang, saya arahkan keluar karena memang butuh untuk bergerak mereka. Nah kalau kalau yang satu ini itu nggak bisa, Bu. Jadi dia itu, di luar batas. Jadi misalkan, misalkan ya waktunya misalkan dia sudah selesai mengerjakan kembali ke kelas itu energinya dia itu masih ada. Jadi Ya, dia itu mengganggu temannya yang ada di kelas yang ketika pembelajaran yang audio atau yang visual itu kan di dalam kelas. Jadi dia ketika sudah berada dari luar, dia masuk ke dalam kelas, dia malah mengganggu temannya. Jadi kayak energinya itu masih masih banyak gitu, Bu. Jadi belum belum habis kalau gitu menurut saya. Jadi saya bingung ini saya harus
harus memberikan, pembelajaran yang seperti apa lagi. Padahal ketika, teman-temannya yang sesama kinestetik diberi, perlakuan yang sama itu ya aman-aman saja. Cuman satu siswa ini yang diberikan perlakuan yang sama dengan kinestetik, dia lebih, jadi masih kurang saja gitu, Bu. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan bahwasanya permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ana ini adalah menghadapi murid yang memiliki gerak kinestetik berlebih ya atau over Iya, kinestetik gitu ya Bu Ana ya. Ya oke. Sebelum sebelum itu saya pengen tanya sama Bu Ana, kita sharing aja. Menurut Bu Ana sendiri, anak yang kinestetiknya bisa dikatakan normal itu seperti apa? Kalau boleh tahu. menurut saya siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik yang normal ya, Bu, ya, itu yang dia bisa mengikuti pembelajaran atau alur pembelajaran sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat, Bu. Jadi memang, di sini saya tekankan memang pembelajaran atau gaya belajar siswa memang berbeda-beda. Nah, sebelum pembelajaran memang, kita lakukan kesepakatan kelas seperti apa. Nah, kalau menurut saya yang dikatakan, gaya belajar kinestetik yang dianggap normal ya memang yang bertanggung jawab terhadap, tugas-tugas atau pilihan atau kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Oh ya, oke. Berarti uh, untuk mencapai indikator seorang anak dikatakan kinestetik yang baik atau yang normal itu adalah anak yang bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama di kelas tentunya ya. Iya, Bu, iya Oke, iya. baik. Uh, saya tanya lagi Bu Ana, kira-kira kira-kira apa yang membuat anak tersebut memiliki kelebihan kelebihan apa ya, kelebihan energi dalam hal ini kinestetik over yang tidak terkontrol. Awalnya ini, Bu, saya berpikiran gini, dia, bertingkah atau bertindak seperti itu apa mungkin ada faktor dari luar ya, Bu? Misalkan mungkin dia itu butuh perhatian gitu, Bu. Jadi mungkin dia haus perhatian, jadi dia mencari perhatian lebih dari temannya atau dari gurunya, yang mungkin mungkin jadi ini di keluarganya mungkin dia mungkin bermasalah atau, mungkin tidak apa ya, tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup gitu, Bu. Jadi mungkin dia, apa ya, mencari mencari kasih sayang atau mencari perhatian dari luar, seperti itu, kalau menurut saya, Bu. Iya, sepakat. Berarti intinya ada faktor lingkungan yang mana itu faktor keluarga juga mempengaruhi anak tersebut memiliki permasalahan tersebut ya. Iya Ya, bisa dikatakan seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu Bu Ana. Kemudian eh, untuk menghadapi anak yang bermasalah tersebut, apa yang sudah atau apa yang akan yang bisa Bu Ana lakukan untuk menyelamatkan anak itu? iya. Saya ini, Bu, punya rencana, eee, karena memang tidak apa ya, saya mungkin butuh bantuan dari guru BK, Bu. Jadi mungkin saya akan, apa ya, intinya memanggil mungkin akan mengundang, wali murid dari siswa tersebut untuk mungkin diajak sharing terkait, pembelajaran yang dilakukan anaknya di sekolah itu seperti apa, terus mungkin anaknya di sekolah itu, berperilaku seperti apa gitu. Saya ingin sharing dengan orang tuanya, yang di mana itu belum, Bu, belum selama ini belum pernah saya lakukan. Jadi Ya, masih akan saya rencanakan untuk saya lakukan seperti itu. ya. Jadi intinya Bu Ana akan menjadwalkan pertemuan antara wali murid dengan Bu Ana tentunya ya untuk mengetahui perkembangan anak tersebut Iya, benar, Bu. dan berkomunikasi dengan pihak teman atau guru bimbingan konseling di tempat Bu Ana bekerja Iya. pastinya. Ya, uh, untuk lingkungan belajar yang Bu Ana terapkan, kira-kira sudah cukup nyaman untuk pembelajaran yang Eee, berpihak pada murid? iya. Kalau menurut saya yang saya lakukan sudah cukup, Bu, cukup untuk berpihak kepada murid. Cuman di sini akhirnya saya awalnya saya merasa sudah saya yakin saya sudah melakukan itu. Cuman
ketika memang saya berikan permasalahan atau tugas-tugas atau materi yang dimana itu perlakuannya sama gitu antara dia dan teman-temannya yang juga kinestetik, kok ternyata responnya berbeda, dia sendiri yang berbeda dari teman-temannya. Nah, maka dari itu di sini itu akhirnya saya berpikir gini, oh berarti dari kinestetik ini saya juga akan mengkhususkan, akhirnya saya akan nanti membuat materi atau media belajar yang ini khususnya untuk dia, Bu. Jadi saya bedakan lagi yang kan sudah saya bedakan antara audio visual dan kinestetik. Nah, nantinya ini yang kinestetik yang khusus dia mungkin akan saya perlakukan berbeda, Bu. Jadi memang yang sesuai dengan kebutuhannya dia. Seperti itu. Iya, berarti kira-kira kebutuhan belajar dia atau pembelajaran yang bisa disampaikan kepada si anak itu supaya dia bisa menerima dengan baik, bisa dikatakan contoh materi apa yang bisa Bu Ana sampaikan ke anak tersebut yang berbeda kira-kira dari teman-temannya. Iya, mungkin di awal pembelajaran kita sama gitu. Saya akan membicarakan tentang kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, mungkin nanti saya akan memberikan dia apa ya Bu ya, intinya tanggung jawab lebih. Misalkan tanggung jawab lebih itu seperti ini, mungkin dia nanti yang sering saya minta tolong untuk misalkan mengawali pembelajaran dengan berdoa. Jadi dia yang memimpin doa. Jadi dia mungkin nanti akan ada timbul rasa tanggung jawab atau Ya, kesadaran. rasa tanggung jawab dan rasa diperhatikan. Iya, Ya, rasa diperhatikan bahwa aku memang sangat aku ini misalkan dikasih tugas, mungkin ya, Bu Ana memberi aku gini karena mungkin Bu Ana percaya sama aku kayak gitu, Bu. Jadi saya ingin seperti itu. Ini yang yang masih saya rencanakan, Bu, seperti itu. ya, betul, betul, betul. Terus kita sharing lagi untuk apa anak yang over over kinestetik seperti itu barangkali bisa juga kira-kira dimasukkan pembelajaran di luar kelas atau gimana gitu Oh tentang iya, iya Bu. outdoor Saya gitu yang iya, suasananya dia lebih tertarik gitu loh, yang mana kita bisa memenuhi kebutuhan geraknya dia iya, gitu. iya. Ada ide nggak kira-kira Bu Ana? Ini Bu, mungkin kayak saya ini punya ide untuk pembelajaran seperti kayak mencari harta karun gitu loh Bu. Oh iya, Ya, jadi kalau mencari harta karun kan kita nggak bisa di satu tempat ya Bu. Misalkan ada apa namanya, eh, misalkan kita bikin suatu kotak atau kertas gitu ya Bu ya, sebagai acuan untuk mencari mencari sampai ketemu nanti apa namanya atau harta karun tersebut. Jadi kan ada langkah-langkahnya, step-stepnya, dan itu kan nggak mungkin diletakkan dalam satu tempat kan Bu, atau mungkin dalam satu kotak. Nah, mungkin akan saya sebarkan Bu, clue-cluenya apa gitu. Nah, nantinya itu kan disebar itu kan di beberapa tempat, mungkin akan membebaskan dia untuk bergerak seperti itu Bu. betul, 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 betul. Jadi kayak apa? Uh, tetap pada pembelajaran, misalnya pembelajaran hari ini temanya apa, tapi pembelajaran yang dilakukan Bu Ana untuk anak yang over kinestetik tersebut berbeda dengan teman-temannya yang lainnya otomatis ya. Iya, Tapi tujuan pembelajarannya tercapai, yang penting itu. iya, iya seperti itu. Prosesnya berbeda. Iya, Betul Bu Ana ya. iya, Peta harta karun, jadi kayak membentuk potongan-potongan atau puzzle-puzzle gitu ya Bu Ana ya. iya, Ya, iya, ya, 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 ya. Ya, saya sepakat dengan hal itu karena ya itu tadi dia akan merasa anak itu kan anak spesial. Anak yang iya, over kinesthetic itu pasti anak spesial yang mana dia juga butuh untuk mengungkapkan emosi ataupun segala macam geraknya itu dengan cara, ya aku harus terpenuhi gerakku ini, gitu, biar enggak kasarannya biar enggak ngeresek teman-temannya yang lainnya gitu. Ya, iya, betul. Oke Bu Ana, dengan planning dan solusi yang sudah Bu Ana sampaikan tadi untuk menghadapi permasalahan murid Bu Ana tersebut, kira-kira bisa ya? Pasti bisa dilakukan di kelas ya? iya. Harapan saya besar Bu untuk bisa dilakukan di dalam kelas maupun di
ruang apa tuh di lingkungan sekolah, intinya dalam proses pembelajaran, Bu. Iya, iya, ya, siap. Ya, saya juga berharap untuk ke depan pembelajaran Bu Ana juga lebih bervariatif sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya. Dan Ya, itu pembelajaran yang bergerak pada anak tentunya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya rasa juga Bu Ana cukup paham sekali untuk hal ini. Oke Bu Ana, saya rasa 15 menit sesi kita sudah cukup mencukupi. Gimana Bu Ana? Ada lagi yang butuh kita sharingkan atau sudah cukup sementara? untuk saat ini cukup, Bu, cukup itu yang saya ingin sampaikan dan saya ingin perbincangkan. Alhamdulillah saya, dapat solusi, saran, yang di mana itu nanti bisa membuat saya lebih semangat, Bu, untuk lebih membuat materi-materi atau, pembelajaran yang lebih berpihak lagi kepada murid, Bu, seperti itu. Siap, Terima kasih, Bu. tetap semangat Bu Ana ya, tetap semangat, jangan sampai Ya, pantang menyerah untuk anak-anak generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.